kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlukan tuntunan-Mu Tuhan, kami perlukan kuasa-Mu Tuhan. Yesus, kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu dalam hidupku Bapa. Sebab tak ada yang lain selain Kau Tuhan. Kami mencari-Mu Bapa, kami mencari kuasa-Mu Tuhan dan hadirat-Mu Bapa. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa tuntunan-Mu, tanpa bimbingan-Mu Bapa. Karena Engkaulah Tuhanku yang menggandeng tanganku setiap waktu.
perlu Kau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan di dalam hidupku, dalam hidupku, setiap waktu Bapa. Oh, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Oh, kemana lagi kami mencari selain Kau Tuhan? Kami mencari hadirat-Mu Bapa, karena ku rasakan kedamaian di dalam-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada tempat lain selain Engkau Tuhan, selain hadirat-Mu yang bisa memenuhi setiap hati kami. Maka dengan iman percaya kita nyatakan bahwa kita semua memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami, yang menuntun setiap jalan kami Bapa. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bersama kita nyanyikan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
pagi yang luar biasa. Kita boleh merasa bersyukur karena Tuhan itu selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, saya ucapkan selamat Paskah. Ini momen-momen yang luar biasa. Kita bisa merayakan Paskah dan kita boleh menerima anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sering ketika kita merayakan Paskah, kita bersuka cita dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang gereja, kita lupa tentang makna Paskah dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan dan kita pelajari bersama, supaya kita lebih mengerti akan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap umatnya. Kalau di sini ada satu peristiwa yang dituliskan dalam firman Tuhan, maka kita harus memahami bahwa ada satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan yang berbeda dari apa yang diberikan oleh dunia. Tuhan memberikan sesuatu yang sempurna, sedangkan kita seringkali diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sempurna di dunia ini. Seperti halnya Maria. Ketika dia menghadapi suatu hal yang tidak baik gitu ya. Dia harus kehilangan pribadi Yesus karena mati, karena disalib dan mati, dikubur. Ini menunjukkan bahwa satu kondisi yang tidak begitu baik. Satu kondisi yang boleh dikatakan menyedihkan, membawa duka. Apalagi ketika Maria menjenguk kubur Yesus, ternyata dia tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kesedihannya mungkin belum hilang, sudah ditambah dengan hal yang baru. Dia tidak bisa menjumpai mayat Tuhan Yesus. Yang tujuannya adalah Maria ingin melepas rindunya. Dia ingin merawat atau merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi justru dia tidak menemukan mayatnya. Ya, dia beranggap menurut firman Tuhan ada orang yang mencurinya. Saya yakin ketika kita memposisikan diri kita sebagai Maria, kesedihan yang luar biasa itu pasti terjadi dalam diri kita. Sudah datang ke kubur Yesus, yang identik dengan duka cita, yang seringkali kita ekspresikan dengan kesedihan, kenangan-kenangan bersama dengan Yesus yang luar biasa, dan sekarang kenyataannya tidak lagi ada pribadi itu. Maka ada sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, inilah yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita, manusia, khususnya umat Tuhan. Kita seringkali diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Sama dengan Maria ini. Dia datang ke kubur, dia menjumpai sesuatu yang
tidak baik. Kesedihan, kubur, kematian melambangkan tidak ada kehidupan, tidak ada harapan. Ditambah kosong lagi. Saudara, kalau kita berpikir bahwa apa yang dihadapi Maria ini adalah sesuatu yang hampir sama dengan apa yang kita hadapi bagi kita yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Walaupun ceritanya beda-beda. Kita tidak sedang kehilangan keluarga kita mungkin. Tapi kita menghadapi persoalan-persoalan yang macam-macam. Tetapi intinya adalah saya ingin menunjukkan bahwa apa yang kita dapati, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan justru tidak membawa hasil yang baik. Yang ada adalah kita terus meratapi kesedihan kita terus mengenang sesuatu yang belum pasti apa yang nanti akan terjadi. Apalagi kalau ketika kita sedang menghadapi masalah dan ada sesuatu yang kita lihat secara mata jasmani kita semakin rumit, semakin sulit. Itu justru membuat kita semakin kehilangan harapan. Tetapi beda dengan apa yang terjadi di dalam cerita ini. Kesamanya adalah manusia menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Dan manusia kehilangan pengharapan. Atau belum jelas nanti ke depannya seperti apa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, karya Allah dalam kehidupan Yesus, kematian Tuhan Yesus ini justru memutar balik dari apa yang kita alami. Seperti halnya Maria, kehilangan sosok pribadi yang luar biasa menurut Maria. Suatu figur yang benar-benar menjawab setiap persoalan kehidupannya. Tapi faktanya sekarang Yesus sudah mati. Nah, kalau kita bisa merenungkan cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12-13 dikatakan, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, bahwa malaikat Tuhan sudah mengatakan, "Mengapa engkau menangis?" Ada banyak dari kita yang ketika kita menghadapi persoalan, kita meluapkan emosi kita dengan cara menangis, bersedih, berkabung, dan sebagainya. Ya, itu sesuatu yang manusiawi. Lumrah. Tetapi Tuhan bertanya pagi hari ini, supaya saudara paham. Bagi Tuhan sudah paham ketika kita bersedih, kita bisa meluapkannya dengan menangis, dengan mungkin ekspresi yang bersedih. Tapi sebenarnya pertanyaan itu adalah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada hal yang jauh dari apa yang sebenarnya kita pikirkan. Bagi kita, kubur kosong, kematian, ditinggalkan, menghadapi masalah, itu adalah suatu masalah. Tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang berbeda.
Kebenaran ini akan memberikan suatu pengertian dalam kehidupan kita, bukan untuk kita meratapinya, bukan untuk kita melihat satu cerita secara kenyataannya seperti ini. Ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan, ada sesuatu yang Tuhan sedang rancangkan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena kematian Tuhan Yesus, kita menerima anugerah yang luar biasa. Amin. Kalau saudara menghadapi persoalan, menghadapi masalah, jangan saudara fokus pada masalahnya. Lihat Maria, ketika dia fokus pada masalahnya, yang dia lihat adalah kubur kosong. Yang ada dalam pikirannya, mayatnya dicuri orang. Padahal, kalau kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan, Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Dan kejadian itu tidak terlalu lama jaraknya dari kematian Yesus. Harusnya Maria berpikir bahwa Yesus sudah pernah berpesan bahwa dia akan bangkit. Sehingga dia tidak harus berpikir bahwa mayatnya hilang. Kenapa dia berpikir bahwa mayat Yesus sedang dicuri oleh orang? Karena dia fokus pada kesedihannya. Dia sedang menikmati kesedihannya. Tuhan tidak ingin kita menikmati kesedihan. Karena memang rencana Tuhan bukan kecelakaan, bukan kesedihan, tapi kemenangan, kesembuhan. Tuhan ingin umatnya memahami ini. Ada banyak dari kita, kalau kita mau jujur, kita ini lupa dengan apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang Tuhan sudah firmankan, janjikan. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan membiarkan kita. Tuhan lupa dengan kita. Apa bedanya dengan Maria? Dia sedang fokus menikmati kesedihannya. Dia sedang fokus kepada mayat yang terhilang, yang dicuri oleh orang. Tapi yang sebenarnya bukan itu yang dibuat oleh Tuhan. Sampai-sampai Maria tidak sadar bahwa dia sedang berbicara dengan pribadi yang dia cari. Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara bayangkan, dia sedang bersedih, dia ingin berjumpa dengan mayat Yesus. Dia menganggap bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia tidak bisa mengenali itu Yesus. Malah justru dia menganggap itu adalah orang yang bekerja di kuburan. Pegawai taman kuburan. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Kita sedang butuh pertolongan Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Memohon pertolongan. Kita berharap Tuhan menolong. Padahal Tuhan sudah datang. Tapi kita tidak memahami cara kerja Tuhan. Tuhan datang memberikan kedamaian. Tuhan datang memberikan pengharapan. Tuhan datang memberikan janjinya kepada kita. Tapi kita tetap fokus pada pribadi yang terhilang. Tidak fokus kepada Tuhan. Sehingga tidak bisa mengenali cara Tuhan menolong kita. Kita
tidak tahu kebenaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita hanya fokusnya, sekarang saya mengalami masalah, sekarang saya menghadapi persoalan. Mari saudara, pagi hari ini kita pahami ini. Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan supaya kita menikmati penderitaan. Bukan supaya kita fokus pada masalah kita. Tapi Tuhan ingin kita fokus pada penolong kita. Sehingga kita menerima berkat Tuhan. Saudara, kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, sehingga Maria menjadi sadar. Kalau tadi awalnya dia mengira itu adalah tukang bersih-bersih pemakaman gitu ya. Padahal itu Yesus sendiri. Ketika Yesus menyapa dia, ketika Yesus memanggil dia, dia baru ngeh, oh ternyata itu Tuhan. Coba kalau kita baca di ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, yang awalnya Maria menganggap itu adalah tukang taman di pemakaman, di kuburan. Tetapi ketika Yesus memanggil namanya, Maria, dia baru sadar, oh ternyata ini Yesus toh. Guru. Berapa kali kita sering seperti Maria. Padahal Tuhan sudah siap menolong kita. Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Tuhan sudah menyertai kita. Supaya kita tidak berjalan sendirian. Tuhan ada di samping kita. Menghadapi persoalan hidup kita. Tapi kita tetap mengeluh. Kita tetap menganggap Tuhan meninggalkan kita. Itulah yang sering kali kita hadapi. Oleh sebab itu biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan boleh membuat kita memahami bahwa apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan umat manusia adalah yang terbaik. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu siap untuk menolong kita. Walaupun saudara hari ini belum menerima jawaban, pertolongan Tuhan secara nyata. Tapi percayalah, dia terus akan menyertai kita, memberikan kekuatan pada kita sampai kita memahami apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Biar sepanjang hari ini, saudara berjalan, saudara menghadapi pergumulan, melewati badai kehidupan dengan penuh pengharapan, karena Yesus ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini, karena karya-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan setiap umat-Mu. Apa yang sudah Engkau kerjakan Tuhan dan sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Itu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena kami menerima anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya di sepanjang kehidupan kami, apapun yang kami lakukan bersama dengan Engkau. Dan ada Engkau yang selalu menyertai kami. Sehingga apapun yang kami hadapi akan membawa kami kepada sesuatu yang terbaik dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.